Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam persahabatan. Halo sahabat, dimanapun sahabat berada. Perkenalkan saya Cece Nur Aini, biasa dipanggil Cece. Di episode perdana podcast Sahabat Bersua ini, kita akan berbincang terkait pentingnya ber-PMII bagi mahasiswa. Nah, di hadapan saya telah hadir Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Sahabat Wafa Amrillah. Apa kabar sahabat Wafa? Alhamdulillah sehat sahabat. Ini saya panggilnya sahabat, Mas, Kang atau Tum Wafa begitu ya? Terserah dipanggil apapun. Oke. Tum Wafa aja. Oke. Tum Wafa ini sebelum menjadi Ketua Cabang PCPMII Tuban, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa IAINU Tuban, betul ya? Iya betul. Juga sebagai Koordinator Daerah BEM PTNU. Iya, tepatnya Korda 2 BEM PTNU Jatim ya. Itu dulu pas masa menjadi Ketua BEM IAINU Tuban juga sekaligus kemudian terpilih juga ya menjadi Korda 2 BEM PTNU Jawa Timur. Sahabat Wafa ini sudah berproses di PMII selama berapa tahun? Mungkin sekitar 5 tahun ya sampai di proses sekarang. Dulu aku ikut mapabay awal masuk di PMII itu tahun 2019. Aku semester pertama masuk kuliah itu langsung ikut di PMII. Alhamdulillah sampai proses bertahan sampai sekarang di pengurusan cabang 2024-2025 ini. Tentunya dengan latar belakang dan sepak terjang yang sudah dialami di PMII, sahabat Wafa ini sudah selesai di lingkup internal maupun eksternal dan sangat memahami begitu ya terkait dinamika kehidupan kemahasiswaan. Nah, sahabat, menurut sahabat Wafa, bagaimana sih perbedaan posisi, perbedaan peran dari seorang mahasiswa dan apa yang membedakannya dengan seorang siswa? Ya tentu sangat beda sekali ya. Kalau ngomong perbedaan siswa dan juga mahasiswa. Dan ini perlu juga diketahui dan dipahami terutama mahasiswa baru. Ya, yang di tahun 2024 ini baru masuk di perguruan tinggi. Kalau siswa kan kebanyakan selama proses pengajaran kita kan lebih banyaknya itu kan mendengarkan ya dari apa yang disampaikan oleh guru ya. Tapi kalau menjadi mahasiswa dalam konteks pengajaran di bangku perkuliahan itu sebisa mungkin kita juga aktif ya. Aktif memberikan feedback dari apa yang disampaikan oleh dosen kita. Kita enggak hanya pasif ya mendengarkan, duduk santai, mendengarkan saja, terus kemudian enggak menyampaikan feedback, enggak menyampaikan argumen apa-apa dari apa yang telah kita pahami, dari apa yang kita ketahui dan dari apa yang kita dapat pengalaman kita yang kita dapat. Kita ya harus aktif, jangan pasif, enggak hanya pasif ya di lingkup proses perkuliahan. Itu konteks akademiknya. Dalam konteks tanggung jawab sosial, lah ini yang perbedaannya cukup jauh menurutku. Itu sangat banyak ya. Mungkin bisa dikatakan sangat berat juga ya ketika kita menjadi mahasiswa secara tanggung jawab sosial. Pertama, kita menjadi agent of change ya, agent of perubahan. Terus agen of kontrol sosial, ya, terus sebagai iron stock dan lain-lain itu. Ini menjadi perbedaan yang signifikan menurutku ya, ketika ngomong siswa dan juga mahasiswa. Dan secara konteks aktualisasi, ya, itu juga harus benar-benar kita terapkan. Tadi yang saya sampaikan peran ketika pengajaran di perkuliahan dan juga peran tanggung jawab sosial sebagai mahasiswa.
Oke, Tum. Dengan posisi dan tanggung jawab yang jauh berbeda itu, sepertinya berat sekali ya tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa itu Iya. ya. Lah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ini untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab akademiknya? Kalau ngomong mengenai itu ya, kira-kira apa yang kita bisa menyikapi ya dari tadi apa menjadi mahasiswa punya tanggung jawab yang sangat besar. Itu salah satunya kita bisa sikapi ya dengan kita bergabung di organisasi. Entah organisasi intra ataupun organisasi ekstra. Kalau ngomong pengalaman secara pribadiku, ya, memang dulu aku aktif di dua macam organisasi ini, di intra dan juga di ekstra. Di intra mulai awal aku juga ikut di UKM juga ya, UKM LPM, Lembaga Pers Mahasiswa itu, dan juga aktif di HIMA, dan kemudian sampai akhirnya menjadi ketua BEM itu. Terus di eksternalnya saya gabung di PMI. Nah, ini menurutku yang apa ya, yang sangat membantu secara pengalaman ya, yang membantu proses saya di dunia kampus ya, lebih-lebih ya ini yang saya dapatkan ya dari PMI ini. Sangat membantu sekali ya, terutama dalam hal soft skill ya, public speaking, cara kita berinteraksi, berkomunikasi, membangun jejaring pada orang lain ataupun di lingkup apa organisasi di luar Tuban. Nah, itu salah satunya ya di PMI itu yang saya rasakan dan sangat membekas sekali. Oke, tentunya kita harus bergabung di organisasi. Betul Sangat sekali. penting sekali Iya, begitu sangat ya. penting sekali. Jangan kita bodoh amat ya dengan apa keaktifan di organisasi. Soalnya kita nanti malah bisa menjadi mahasiswa yang apatis, hedonis, ya, yang tentu bisa merugikan kita ke depannya. Soalnya tantangan mahasiswa sekarang di era digitalisasi dengan maraknya medsos ya, itu sangat berat sekali. Makanya kita harus bijak juga menyikapi hal tersebut. Ya, salah satunya ya kita bisa bergabung di organisasi. Lebih-lebih organisasi PMI tentunya, organisasi Oke. eksternal. Lah, menurut Tum Bapak sendiri nih, kenapa sih PMI itu masih dikatakan eksis dan relevan di era serba digital, serba Gen Z ini? Kira-kira kenapa Tum? Iya, itu sangat banyak alasan ya. Kenapa tadi saya ngomong PMI salah satu bisa menjawab juga tantangan ya dengan hambatan ataupun tantangan di era sekarang ya. Karena jelas kalau kita lihat sejarahnya PMI kan yang mendirikan kan yang para sesepuh kita, muasis kita kan para kiai. Ya saya meyakini gabung di PMI itu juga apa kita bisa mendapatkan barokahnya. Doa-doa dari para muasis kita yang pertama. Terus yang kedua, secara sistem kaderannya itu juga sangat lengkap. Kalau di PMI kan ada 3 macam kan. Satu apa sistem kaderan formal. Formal ini ada 4 tingkatan. Yang pertama ada masa penerimaan anggota baru atau disingkat Mapaba. Terus yang kedua ada pelatihan kader dasar. Ya, ini PKD singkatannya ya. Terus yang ketiga, tingkat ketiga ada pelatihan kader lanjut atau biasanya disingkat PKL. Terus yang terakhir itu pelatihan kader nasional. Ini di pucuknya ya, sistem pengkaderan formalnya. Terus yang selanjutnya juga ada pengkaderan non formal. Ya ini biasanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan itu menyesuaikan dengan basic dari mahasiswa. Ya. Sesuaikan dengan fakultasnya, keguruannya. Tapi enggak hanya itu. Kalau di pelatihan non formal juga kita dilatih ataupun diberi wawasan keilmuan itu di luar pengetahuan kampus juga. Misal kita dilatih pelatihan jurnalistik itu juga ada di PMI. Terus
pelatihan yang mengarah pengetahuan filsafat, juga ada pelatihan yang mengarah gerakan, yakni ada pelatihan gersos, gerakan sosial, ya, pelatihan epistemologi, dan juga ada yang untuk memperbaiki tata kelola organisasi juga ada pelatihan PMTO ya, pelatihan organisasi administrasi itu. Itu. Terus yang ketiga itu aja informal. Informal itu lebih kita pola komunikasi ya, kita berdiskusi. Soalnya kalau di PMI kan sering berdiskusi kita. Ya, berdiskusi, baca buku bersama, terus berdiskusi. Lah ini bisa menjawab kan dengan maraknya media sosial ya, yang semakin banyaknya menggunakan HP. Lah kita bisa latihan bersama, membiasakan membaca buku, membiasakan berdiskusi. Nah, ini menurutku lengkap lah ya sistem kaderan di PMII yang nantinya bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang ketika nantinya mau bergabung di PMII. Itu sahabat. Tentunya dengan kita belajar di PMI itu tidak hanya ada di dimensi intelektual tapi juga spiritual dan sosial begitu ya. Iya Tum? betul. Biasanya juga ada itu kita melaksanakan ziarah ke para sepuh, para wali-wali. Itu juga menjadi salah satu rutinan juga di PMI yang religius lah. Tapi tuh kalau di masa-masa sekarang itu kan yang lagi booming kan sosial media ya. TikTok, Instagram begitu. Nah, kalau kita lihat di TikTok, kita lihat di Instagram, tentunya yang booming tentang PMII, apalagi PMI Tuban itu kan pasti tentang demo. Demo itu sesuatu yang bisa dibilang melekat begitu. Nah, sebenarnya gimana sih Tum prosesi atau pandangan Ketum terkait demonstrasi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat PMII? Tentu biasanya memang ketika pasca aksi ya, terutama kalau kita lihat ketika PC PMI Tuban melaksanakan aksi, PMI Tuban melaksanakan aksi, kadang memang beberapa masyarakat itu ada yang memandang pro dan kontra lah, ada yang memandang negatif, ada yang memandang positif. Tapi yang jelas ya, kita dalam ketika kita melakukan aksi itu memang kita punya tujuannya baik. Karena itu tadi kita melaksanakan kewajiban sebenarnya kan. Kita kan awal saya sebut bahwa mahasiswa itu punya tanggung jawab sosial. Yakni poin kedua kita menjadi agent of control sosial. Ya. Karena itu kayak menjadi kewajiban ketika ada suatu permasalahan di lingkup pemerintahan yang merugikan masyarakat, itu perlu kita kawal. Ya, salah satunya dengan aksi. Dan aksi pun kan di undang-undang kan juga diperbolehkan kan, menjadi dilindungi kan, semua warga Indonesia itu berhak bersuara. Ya. Dan aksi itu juga ada mekanismenya. Aksi nggak hanya sekedar geruduk, nggak hanya sekedar pengen eksistensi, masuk berita, masuk TV, nggak hanya itu. Nggak itu, yang kita tujukan nggak itu kan. Tapi yang ada hal yang substansi ya. Karena kita melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kita kalau mekanisme sebenarnya ketika sebelum aksi kan kita tentu kan melihat masalah-masalah yang ada kan. Kita melihat masalah ada terus kita sikapi. Kita advokasi, kemudian kita kaji bareng-bareng. Kita cari dasarnya, kita cari datanya. Memang benar-benar kita buktikan dulu kevalidan datanya, dasar kita ya, yang mengarah bahwa ini ada persoalan, ada masalah yang harus kita kawal. Mekanismenya pun sebenarnya sebelum aksi kita juga nggak terus geruduk aksi demo ya. Kalau pihak yang kita tuntut ya, yang bermasalah ini bisa diajak komunikasi dengan baik, terbuka, bisa kita lewat audiensi dulu sebelum kita
aksi. Setelah audiensi kita berdialektika, nggak menemukan titik temunya, akhirnya kan nggak ada pilihan. Soalnya masalah ini harus selesai ya. Ya jalan terakhirnya kita lewat aksi demonstrasi. Dan kadang kalau kita tuntut apa sudah ada tuntutan waktu ya, masalah ini sudah terselesaikan ya. Ya kita kadang ya juga langsung melaksanakan aksi. Karena sudah kita kadang kan dikejar waktu kan. Ketika ngomong isu kan karena momentuman kan, gampang hilang isunya kan. Makanya ya kita langsung sikapi dengan aksi. Tapi sekali lagi itu tujuan kita, niat kita itu ya kita menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa, mengontrol sosial itu tadi. Sebagai rasa empati kita melihat realitas sosial, ada ketimpangan yang ada di masyarakat, terutama yang merugikan kaum mustadafin lah ya. Kaum masyarakat menengah ke bawah itu. Oke, minum dulu tuh, mungkin tuh. Ya, kopi. Biar gak ngantuk sahabat. Iya, biar gak ngantuk ya. Berarti demonstrasi itu lagi-lagi merupakan salah satu langkah akhir ya yang Ya, kita betul. tempuh begitu. Ketika kita melaksanakan sebuah advokasi, di mana advokasi itu merupakan salah satu tanggung jawab sosial mahasiswa. Oke, lanjut Tum ya. PMII ini kan sebagai organisasi kemahasiswaan dengan basis massa terbesar di Indonesia. Nah, tentunya gerakan-gerakan PMII ini banyak kali digadang-gadang ditunggangi oleh kepentingan politik dengan embel-embelnya sebagai organisasi basis massa tersebut. Nah, sebenarnya Tum, bagaimana sih posisi PMII sendiri ketika kita berbicara terkait pemilu dan demokrasi? Kalau kita melihat momentum sekarang ya, momentum sekarang kan momentum pilkada, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu juga harus melek terhadap politik ya, harus memahami tentang politik juga. Kalau kita melihat di momentum pilkada ini, kita sebisa mungkin ya harus ikut berperan ya. Ini kan kita berperan untuk mengawal demokrasi. Ini kan proses demokrasi kan, momentum pilkada ini kan. Dan itu bisa kita lakukan ya, salah satunya dengan ikut aktif dalam hal pengawasan ya. Ini kan penting juga kan, selama tahapan pilkada ini sampai nanti pencoblosan ya, sampai nanti ditetapkan ya, itu kita harus mengawal, dipastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang mengarah ke netralitas ASN, yang mengarah netralitas para penyelenggara. Tentu yang masalah yang paling kritis menurutku dalam hal politik uang ya. Ini ya kita tetap ikhtiar lah, masalah tersebut ya sebisa mungkin kita tetap kawal, kita sebagai seorang mahasiswa. Terus yang kedua juga kita bisa memberi edukasi terhadap masyarakat ya, agar menjadi pemilih yang cerdas ya. Enggak hanya memilih itu karena embel-embel tawaran taktis, embel-embel karena uang, karena posisi dan lain-lain ya. Karena sebisa mungkin ya kita memilih itu ya karena hati nurani kita ya, agar nanti para atau calon pemimpin kita itu benar-benar calon yang dibutuhkan dan calon yang bisa membawa dampak positif perubahan yang lebih baik ya. Makanya kita harus berperan ya. Kita sebagai kaum muda, apalagi kalau kemarin kita melihat data yang disampaikan oleh KPU ya, data DPT yang disampaikan kemarin kan mayoritas kan kaum muda. Secara persentasi 51% lebih lah itu didominasi oleh kaum milenial dan oleh kaum Gen Z. Itu kan sebenarnya menjadi penentu kan, dan itu menjadi peluang kita sebenarnya ya untuk membuktikan dalam proses demokrasi ini bisa berjalan ya seadil-adilnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang PMII yang dilekatkan dengan politik, sebenarnya posisi PMI secara struktural itu apakah ada kaitannya dengan politik atau bagaimana tuh?
Kalau posisi struktural, secara struktural itu jelas sih. Kita posisinya netral. Ya, karena di organisasi, di aturan organisasi sudah jelas tertulis bahwa organisasi PMI itu tidak boleh ada sangkut pautnya dengan partai politik manapun. Ini berarti kan posisi kita jelas, netral. Ya. Walaupun kadang kita disangkut pautkan dengan lain-lain. Di sini saya pertegaskan sesuai dengan aturan ADRT, posisi PMI ya adalah netral. Ya. Baik, bahwasanya meskipun PMII itu tidak tergabung dalam partai politik apapun, tapi PMII terus berkomitmen untuk melakukan pengawalan, terutama terhadap proses-proses demokrasi begitu. Oke Tum, perbincangan kita di podcast perdana Sahabat Bersua ini nampaknya sangat substansial sekali ya. Semoga banyak didengarkan oleh sahabat-sahabat PMII se-Indonesia. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Ketum, dipersilakan. Ya, kepada seluruh kader-kader PMII, ya terutama kader PMI se-Kabupaten Tuban, bahwa sahabat-sahabat memilih berproses di PMI ini sudah suatu hal yang tepat dan benar. Ya, terus semangat selama berproses ini. Jangan khawatir bahwa sahabat ini kalau gabung di PMI terjerumus dalam hal kebenaran. Ya. Adil, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Oke, terima kasih Ketum Wafa. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah berkenan untuk mendengarkan podcast Sahabat Bersua pada episode perdana pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada episode-episode kita selanjutnya. Sekali bersua sahabat selamanya. Salam pergerakan.